dulu, Pak. Ini Itu juga sudah baca salah dulu, paham. Bapak komentari. Yes, Ya. skill 4 Seperti ayat roti 12. jelek yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah terus? kering di hadapan mereka. Jadi Bapak kalau makan roti, Bapak bakar dulu, Bapak Nah, dulu, ini saya bakar di bilang, atasnya. Sudah Gitu. salah paham, salah kaprah pula. Macam mana itu Pak? Yeskiel pasal 4 itu berbicara tentang lambang pengepungan kota Yerusalem. Konteksnya ke situ, bro. Di mana tulisannya? Pengepungan bro, Yerusalem itu dilambangkan dengan kotoran ya, Pak. Ya, Nah, ini jadi makanya saya bilang. pengepungan Yerusalem Orang yang- sama Bapak orang yang ini tidak digambarkan paham dengan dengan kotoran konteks, manusia ya. yang bundar gitu. Akhirnya seperti ya. ini. Habis itu Ya roti kan? dibakar di Orang seperti atasnya. ini. Kata komeng. Sehingga pada akhirnya tidak paham. Begitu. Coba Anda baca pada ayat, Anda coba tampilkan ayat 13, 14, 15, dan 16. Silakan Anda tampilkan. Yang Artinya katanya ada di situ. pengepungan katanya. Dengar, dia tidak berani. Dia tidak berani. Tampilkan Pak. Dia tidak berani. Coba Anda tampilkan ayat 13 sampai 16. Hei, bro, ayat selanjutnya 13 sampai 16. Nah, jadi dia tidak- teman-teman dia gini tidak teman-teman, berani. kita ini diskusi bukan saling menertawakan satu sama lain, bukan saling menyerang, Nah, Ya, bukan saling menghina. Kalau memang tujuannya ke sana, mendingan kami mundur. Kami masuk akal. tidak diperintahkan untuk mengejek teman-teman, tidak saudara. Mohon maaf, Kami tidak diperintahkan untuk menyerang teman-teman. Tidak. mohon maaf. Iya, sekali serangan itu demonya berjilid, bro. Kalau Bapak tidak mau makanya kalau Bapak tidak mau jawaban yang sebenarnya, jangan bertanya. Jangan bertanya kalau Bapak tidak mau jawaban, jangan bertanya, Pak. Ya, karena melihat ayat ini kalau dengar. vulgar. Ini kan anehnya begini. Ya, makanya Mereka kalau bertanya, makanya di mereka bertanya dan kita menjelaskan berdasarkan dengan konteks di Alkitab. Malah mereka tidak menerima. Dan ini apa yang harus dijelaskan? Itu Pak. Makanya Coba untuk host. tapi nggak apa-apa, Pak Kapten. Walaupun mereka menghina, menyerang, tertawa nggak ada masalah. Saya agak lucu berada dalam forum saja ini. yang Terima kasih Pak kalau Bapak Serius. tertawa. Karena itu Saya agak Ya, serius. nggak apa-apa lah. Silakan Anda Saya tertawa. agak Saudara. serius. Kalau tertawaan itu tujuannya menghina, silakan. Anda bisa Jadi, tertawa mulai sekarang. begini saja ya. Begini Dan saja. gini Pak Saya- Heri, saya jangan sarankan baper, ya, Pak. saya Jangan sarankan. baper, Pak Heri. Bentar, Dengar, Pak saya Kapten, sarankan bentar. begini, Ini Bang. Pak Heri jangan Bang baper, Raka, Pak. Bang Kenapa, Raka. Pak? Sebentar, Pak Kapten, bentar dulu. Kita itu hanya saya sarankan, saya sarankan. Bentar, Pak. Bentar, Anda diam dulu supaya Saya hanya sarankan. menampilkan ayat, Pak, di sini, Pak. Dengar. Ya. Saya Saya menampilkan ayat di sini. Bos kok teratur. Ya, begini maksud saya. Anda buat temanya dan kita akan bahas supaya pembahasan kita tidak loncat-loncat seperti katak. Ya, Betul, saya betul, sudah alami betul. ini jauh Ya, sebelum ya, itu. ya. Silakan Anda Ya, buat tema gini, sentralnya Pak. dan Pak. kita akan bahas. Ya, silakan. Buat tema deh. Silakan. Buat tema deh. Gini, supaya teratur, jangan supaya loncat-loncat. Ini teratur. Bentar, teman-teman. Bentar. Ya, bentar. Gini, supaya teratur, Pak Kapten, saya kasih kesempatan untuk menampilkan tema saja, supaya kita tidak dianggap menggiring. Saya Lah, kok saya buat tema? lemparkan temanya ke Pak Kapten, silakan. Mau tema apa? Dua arah aja, diskusi dua arah saja. Loh, nanti kalau saya bikin tema dianggap menggiring kamu itu bukan lagi. penggiringan. Nanti saya Tapi dikira giring lagi. Apa yang Anda tampilkan? Udah, kamu tampilin tema yang Apa kamu yang Anda kuasai, tampilkan? mau dibahas di sini, supaya kita kan fair. Makanya tema ini saya ajukan ke kamu, Pak. Oke, baik. Gitu loh. Ya. Silakan. Ini Nggak forum apa-apa, Pak Kapten, nggak apa-apa. Ya, Tidak apa-apa. Kita tentukan tema aja. Tema dua arah. Saya- Nanti saya sama Pak. Nanti saya sama Pak Kapten. Nanti oke, bakal jadi kita maksud pikir saya. apa nih? Oke. Ya, Oke, jadi ya, maksud silakan. saya- Jadi Pak Kapten sama Pak Heri, dua orang di sini, sama Muslim Bang Bungsu, Pak Miko Muslim ya. Muslim, cuma Halo? Bang Raka mohon Oke maaf. Pak Miko sama Aziz, 3 orang. Saya moderatori deh, saya sudah nggak ikut campur. Oke, Muslim oke. ini Itu. lawan Bang Pak Raka, sama Pak Heri sama Bang Raka. Pak Kapten. Coba gini, bentar, Mohon maaf mohon maaf. semuanya. Saya mohon ya, yang diskusi
Saya minta berkali-kali, saya mohon untuk jawabannya harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi kenapa saya seringnya jadi host di sini tuh suka motong-motong, karena yang dijawab itu nggak sesuai, sehingga yang di bawah ini jadi bingung. Ini orang nanya apa, yang dijawab apa. Jadi minta tolong fokus apa yang ditanyakan teman-teman di Komal, sesuaikan dengan jawabannya. Jadi kita diskusi dapet gitu loh. Jadi nggak ngelantur kemana-mana. Oke, kita kasih kesempatan, mau Kristen dulu yang bertanya atau Islam yang bertanya, silakan. Sebentar, Kita buka tema. boleh saya ajukan usul dulu sebentar. Boleh. Apa, silakan. Ajukan usul. Saya dengan sangat mohon maaf, dengan sangat nih supaya nggak kisruh. Bang Raka kan sebagai moderator, alangkah. Ya, aku moderator aja, nggak nih, ikut debat, aku antara- moderator, sudah. Jadi, Ya, jadi oke, antara silakan. yang kita seandainya ngajukan pertanyaan atau apa, ada kisruh seperti ini, abang tugas sebagai penengah nih supaya enggak. Nanti aku Jadi kalau blunder. ada yang minta ayat, aku bukain. Aku yang tugas membuka ayat, baik Islam maupun Kristen. Sekarang gini, tentukan silakan. tema dulu apa, temanya apa? Sebenarnya saya ada pertanyaan, tapi kalau saya Oke. sih nggak mau nyikut Temanya ayat nih, Temanya gimana? di Boleh dalam nggak? di dalam kitab suci. Bang Miko Apa, mau apa? nanya Apa? apa? Apa tema temanya, dua arah aja, tema dua arah. Iya, iya, Kalau apa? maksudnya Bang gini, Miko ngomong apa? kalau Nanti temanya kita satu dengar arah, dulu. nanti Sebentar dulu, yang akan lain ada Bang Miko dari narasi tadi mau penjelasan. nanya. Bang Miko mau nanya deh tadi, coba Bang Miko mau nanya apa sih? Sebenarnya sih saya mau nanya dari tadi, cuma ini udah larinya jauh nih. Tadi ada pembahasan masalah penembusan dosa, terus ada masalah kudus, itu yang saya mau tanyakan. Cuma kan udah jauh kemarin-kemarin. Nah ini saya baru sempat bisa ngomong ini sebenarnya tuh. Ya udah gece Jadi, Bang. saya Gece. Ya sekarang. silakan, ayo apa? Ada 2 pertanyaan, boleh nggak nih Bang buat Bang Kapten atau Temanya Rasul? dulu, tema besarnya apa? Ditentukan dulu. Enggak, dia mau Oh, bertanya. Dia Bang. bertanya, Bang Raka. Sebentar, Ini Bang. temanya Bang bisa Kapten diam dulu, Bang Kapten. Sebentar dulu. bisa menentukan tema. Iya, sebentar dulu sayang. Ini ada yang mau nanya sebentar. Ayo Bang Miko mau nanya apa sih dari tadi? Ayo nak, nanya nak. Ya sebenarnya sih udah jauh ini temanya, makanya. Ya udah nanya aja nggak apa-apa, nanya aja. Dia nanya, Kalau biar gua- nggak lama. Silakan nanya, silakan. Oke, saya tanya sama Bang Kapten ataupun Bang Rasul. Ini saya ada pembahasan itu saya dengar itu masalah Roh Kudus, benar nggak? Roh Kudus itu disematkan itu untuk Tuhan Anda itu sebagai Tuhan Allah atau terhadap Yesus sendiri. Ya, monggo Pak Kapten, silakan kesempatan untuk menginjil momen yang tepat. Aduh, jangan menginjil di sini. Jangan. Saya kurang dengar pertanyaannya, bisa diulang. Suaranya putus Ada ke saya. pembahasan, halo tes, jelas. Ada Ya. pembahasan Oke, tadi dengar. masalah Roh Kudus. Ada pembahasan tadi masalah Roh Kudus, ya kan? Dalam konteks bahasa Indonesia yang benar, ada arti Roh Kudus itu sendiri mungkin bisa dipahami. Nah, Roh Kudus itu disematkan itu untuk Allah sendiri atau untuk Yesus? Saya tanya nih. Silakan Pak. Siapa yang mau menanggapi Pak? Pak Eri atau Pak Kapten? Rasul Stefanus terlebih dahulu, setelah itu nanti saya tamu. Oke, silakan Pak Eri, tanggapi. Silakan. Pak Kapten, gua lagi makan, Bang. Lagi makan. Oh, Pak Kapten dulu. Ya, makan dulu Pak. Tentang Roh Kudus tadi. Anggaplah pertanyaan orang bodoh lah. Saya pertanyaan orang bodoh yang nggak tahu masalah ayat. Ibaratnya seperti itulah. Saya nggak mau nyangkutin masalah ayat lah, takut ada pelecehan Minta ayat atau dalil Roh gimana. Kudus Tuhan Saya aja, Bang. simpel aja. Minta dalilnya di mana Roh Kudus itu Tuhan. Itu aja. Kita Oke. silakanlah. Baik, dijawab terima kasih pertanyaannya. untuk pertanyaannya dari Saudara Mejo. Jadi untuk Roh Kudus ya, memang kekristenan ini percaya mengenai dengan konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya ada dalam satu hakikat kealahan itu sendiri. Ketiganya tidak terpisah, tapi ada dalam hakikat itu sendiri. Jadi, kalau misalnya dikatakan Roh Kudus disematkan pada siapa, memang ketiganya ini tak bisa dipisahkan, Bro. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra atau Firman atau Yesus.
Ini yang dipahami oleh teman-teman Kristen. Dan Roh Kudus dipahami sebagai pribadi Allah yang ketiga. Ini semua ada dalam konteks satu hakikat kealahan itu sendiri. Nah, kalau disederhanakan soal arti dari Roh Kudus, Roh Kudus ini kan kalau misalnya dilihat dari Anda minta bahasa Indonesia, tapi terjemahan ini kan sebenarnya diambil dari bahasa Yunani pneuma, ya, yang artinya nafas, yang artinya angin, ya, dan artinya ke situ. Sehingga kalau dipahami sebagai Roh Kudus dalam konteks Tritunggal, itu berbicara tentang nafas, berbicara tentang kuasa Allah yang memang tak terpisah dari Allah itu sendiri. Karena sampai hari ini kami selalu berpikir bahwa apakah firman dan Roh Kudus itu diciptakan seperti yang diyakini oleh teman-teman yang lain. Namun khususnya dalam kekristenan kami percaya bahwa ketiganya ini adalah satu dalam hakikat kealahan itu sendiri, sehingga tidak terpisahkan. Jadi kalau Anda tanya apakah itu disemakan kepada Yesus atau kepada Allah, sebenarnya dia ada dalam hakikat kealahan itu sendiri. Seperti itu. Sekira itu singkatnya ya. Mungkin kalau berlanjut dan kalau masalah Roh Kudus disematkan dengan istilahnya Yesus Adam, itu untuk saya pribadi percaya ya. Tapi kalau untuk ke Allah sendiri, yang bagi keyakinan Allah itu kan pencipta, itu saya istilahnya melenceng jauh. Karena dalam tata bahasa Roh Kudus, roh itu kan ruh atau nyawa, kudus itu suci, berarti pilihan. Ruh ya pilihan. Itu kalau disematkan itu khusus untuk para nabi ataupun rasul. Nah, sedangkan pencipta itu dia yang menciptakan. Istilah ruh itu nyawa, itu berarti ada yang menciptakan. Benar nggak? Nah, yang menciptakan, kalau yang menciptakan dianggap itu dia mempunyai Roh Kudus, kayaknya salah besar. Karena dia yang menciptakan. Tuhan bagi kita semua itu suatu hal yang nggak bisa diungkapkan dengan suatu ungkapan yang istilahnya seperti itu. Dia pencipta, maha kuasa, maha besar. Kalau dia mempunyai ruh, dibilang dia mempunyai ruh, berarti dia punya keterbatasan yang anggap itu. Karena ruh itu akan mati, ruh itu akan hilang, tercabut nyawanya, kan seperti itu. Kalau memang Tuhan mempunyai Roh Kudus, berarti dia mempunyai keterbatasan. Itu yang saya maksud. Kita bikin pertanyaan jauh dari ayat aja lah, nggak usah ini. Kita main logika aja, supaya nggak jadi framing. Nah, ya kan? Bener nggak? Kalau nama ruh itu berarti ada yang menciptakan. Kalau saya Tuhan sendiri mempunyai ruh, berarti dia makhluk dong. Karena binatang dia mempunyai ruh, manusia dia mempunyai ruh. Kalau Tuhan yang anggap istilahnya itu dibilang Roh Kudus untuk nabi, itu saya percaya. Saya setuju dengan Anda. Yesus, Adam, semua dikasih Roh Kudus, saya yakin percaya. Tapi kalau Tuhan Anda sendiri dibilang Roh Kudus, melenceng. Karena roh itu menyatakan bahwa dia mempunyai keterbatasan. Bener kan? Lanjut. Saya tambahkan. Ini, tolong Anda tunjukkan di dalam kitab Anda, Roh Kudus itu Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan itu roh, setan itu juga roh jahat. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan itu roh dan setan itu juga roh, itu artinya sehakikat, sama-sama berwujud roh. Bedanya ada roh baik dan ada roh jahat. Nah, kalau Anda katakan roh itu tidak mempunyai batas dimensi waktu ataupun ruang, tentu begitu juga dengan setan itu. Tentu tidak juga mempunyai batas dimensi ruang dan dimensi waktu, karena dia juga bentuknya roh. Nah, gimana menurut Bapak? Oke, baik. Pak Kapten, Pak Kapten ya, jelaskan dulu nanti Pak Kapten, namakannya Pak Kapten ya. Nah, perlu teman-teman Muslim ketahui di dalam kekristenan itu kami menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Pahami dulu ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang kami kenal di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya ini adalah Allah yang sama. Itu
perlu dipahami bahwa proses penciptaan dunia ini, ketiga pribadi ini sudah ada di sana. Firman Tuhan terlibat di sana, Roh Allah terlibat di sana, Bapa terlibat di sana. Nah, itu. Ini dalam keimanan kekristenan ya. Konteksnya kami jelaskan, ini bukan di dalam keimanan teman-teman Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu tidak sama seperti roh jahat atau roh iblis atau roh setan seperti yang Pak Asis katakan. Tidak sama ya. Saya akan masuk pada Yesus Kristus sebentar ya. Nah, lalu yang kedua, pengertian roh yang disampaikan oleh Miko tentang pengertian Roh Kudus itu berbeda. Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, sementara roh yang dimaksudkan oleh Miko yang saat ini kan Miko sudah hidup, ya kan? Ada roh di sana, ada roh yang daripada Allah. Iya, betul. Ya kan? Nah, berbeda dengan Roh Kudus. Nah, lalu mari kita masuk ke ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga dan dia menyanyikan tentang roh seorang penolong. Ya kan? Makanya di dalam kekristenan teman-teman, kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik itu bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena akal kami, melainkan karena Roh Kudus itu, roh yang dijanjikan Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu naik, maka ada roh yang akan menetap di dalam diri kami. Dialah yang menuntun kami di dalam pengertian yang pertama tentang siapakah Allah yang kami sembah. Begini Pak. Dengar dulu, Pak. Yang saya tanya kalau sabar dulu, tolong. substansi. Maksudnya Pak Asis, belajar bersabar Pak Asis. Yang kedua, Bang Heri, kalau mau jawab dijawab aja, jangan terlalu panjang, takutnya waktunya ada yang mau kemana gitu. Tadi kan teman-teman mungkin jawab panjang, istilahnya kita tetap diam kan? Nanti Bapak sambung lagi. Giliran. Bentar Pak Asis, belum selesai narasi saya. Belum selesai. Tolong Sudah 5 menit ini Pak. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itulah yang menuntun kami untuk mengerti tentang akan firman-Nya. Nah, yang ketiga, Roh Kuduslah yang menuntun kami untuk mengambil keputusan tentang hal yang baik dan hal yang jahat. Makanya kami bisa membedakan. Ketika kami dikatakan mana yang benar, mengasihi musuh atau membenci musuh, Roh Kuduslah yang menuntun kami mengasihi musuh, bukan membenci musuh. Seperti itu. Oke, silakan Pak Asis. Oke, gini. Yang tadi saya tanyakan kepada Bapak, substansi roh atau esensinya, apakah berwujud kabut, asap, atau gas, kan gitu. Nah, yang Anda katakan di sini, roh Tuhan itu adalah roh. Setan itu juga roh. Berarti substansi atau esensi, wujud dari roh itu sama antara Tuhan dengan setan. Bedanya hanya sifatnya saja. Ada roh yang baik dan ada roh yang jahat. Kalau Anda mengatakan roh itu maha hidup, tentu juga setan itu maha hidup. Dia juga berwujud roh. Kalau Anda katakan roh Tuhan itu tidak dibatasi dimensi ruang dan waktu, tentu juga setan seperti itu, tidak dibatasi dimensi ruang dan waktu. Karena sama-sama berwujud roh, bersubstansi roh. Nah, ini yang Bapak tidak jelaskan. Nah, lagi pula yang saya sampaikan kepada Bapak, Roh Kudus itu roh. Allah Bapa itu juga roh. Berarti di sini ada dua roh dan firman-Nya yang jadi manusia. Di sini ada dua roh yang menyatu bersama dengan firman. Kan Allah Bapa itu roh. Roh Kudus itu juga roh. Berarti di sini ada dua roh. Nah, roh Bapa ini apa wujudnya? Apakah juga disebut Roh Kudus? Pribadi Roh Kudus dia sama dengan Roh Kudus dengan yang ini, pribadi ini. Tentu di sini yang saya maksudkan ada dua roh tambah satu firman. Nah, silakan Pak.
Silakan Pak. Silakan. Gantian lagi. Silakan Pak, silakan tanggapi. Kalau saya tanggapi Pak Asis kan, saya akan tetap mempertahankan argumen berdasarkan tema saya Pak Asis. Mungkin Pak Kapten bisa menjelaskan dari sisi yang lain. Silakan Pak Kapten. Oke, baik, terima kasih. Ini menyangkut dengan pribadi Roh Kudus. Memang kita memahami Roh Kudus tidak bisa dipahami secara terpisah, tapi dalam satu kesatuan konsep Tritunggal. Kalau Anda minta ayat, Tritunggal itu kita pahami Allah di dalam 3 pribadinya, Bapa, Putra, Firman-Nya atau Roh. Ya, jadi Roh Kudus yang dimaksudkan di sini itu berbeda dengan umumnya dipahami oleh teman-teman Islam mengenai dengan roh yang ada pada manusia, atau roh yang ada pada binatang, atau roh yang ada pada makhluk hidup yang lain. Itu berbeda. Nah, Roh Kudus yang kami pahami di sini adalah dia hakikat atau ada di dalam kealahan itu sendiri. Dia tidak terpisah. Begitu juga dengan firman. Karena itu kami tidak meyakini bahwa firman itu ciptaan, Roh Kudus itu ciptaan. Mungkin bagi teman-teman Islam memahami kalau Roh Kudus itu malaikat Jibril. Atau mungkin punya pandangan yang lain mengenai dengan siapa itu Roh Kudus. Tapi untuk dalam konsep Kekristenan, kami memahami bahwa Roh Kudus ya ada dalam satu hakikat keilahian itu sendiri. Dia tak terpisahkan. Gitu. Jadi makanya kalau kita pahami Tritunggal dalam karya itu misalnya dalam pembaptisan Yesus. Ya, Roh Kudus turun berupa burung merpati. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu dalam kesaksian kitab Yohanes. Jadi Roh Kudus bisa mengambil wujud apa saja. Jadi misalnya dalam peristiwa pembaptisan Roh Kudus turun seperti halnya burung merpati. Saat dalam peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus, dia bagaikan lilin-lilin yang api. Jadi dia tidak dikatakan bahwa seakan-akan secara materi Roh Kudusnya ini. Jadi misalnya orang bisa katakan kalau meja ya meja, kursi ya kursi. Nah, ya Roh Kudus seperti itu. Jadi dia bisa mengambil rupa apa saja sesuai dengan hakikat keilahiannya sendiri. Begitu. Jadi jangan dibuat persamaan antara roh manusia, roh binatang, seakan-akan itu sama dengan Roh Kudus. Pemahaman tentang Roh Kudus dia agak berbeda ya dalam konsep Tritunggal itu sendiri. Begitu teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama Pak. Gini, Anda kan mengatakan Tuhan itu roh. Setan itu juga roh. Walaupun mengatakan Anda itu tidak sama. Tapi kata roh tentu dengan substansi dan esensi yang sama. Roh. Nah, kalau substansi roh itu wujudnya apa? Kabut, gas atau asap? Kita kan Anda kan tidak bisa jangan dulu, Pak. Begini saja. Mungkin karena Anda jangan dulu dipotong, Pak. Suku-suku kan bukan saya potong, tapi saya ini supaya Anda sekalian dipotong dulu, ya. Supaya sekalian Anda menjelaskan esensi. Dengarkan dulu, jangan dipotong. Pak Kapten, didengarkan saja Pak Kapten. Iya. Nah, di sini substansi setan sebagai roh dan substansi Tuhan yang substansinya juga roh itu tentu mempunyai kesamaan, cuma berbeda di sifatnya. Ada roh baik dan ada roh jahat. Nah, Anda mengenal dari situ. Ketika dia mendatangkan kebaikan, maka Anda mengatakan itu dari Tuhan, dan ketika dia mendatangkan kejahatan, maka itu dari setan. Nah, yang di sini yang saya permasalahkan, roh ini substansinya sama, karena sama-sama disebut sebagai roh. Tuhan roh, setan juga roh. Kan gitu. Kalau Anda mengatakan roh Tuhan itu tanpa dibatasi dimensi ruang dan waktu, tentu juga setan seperti itu, tanpa dibatasi ruang, dimensi dan waktu. Kan gitu. Nah, di sini yang saya juga pertanyakan tentang Trinitas itu. Trinitas Anda katakan ada 3 pribadi. Pribadi Allah Bapa, pribadi Firman yang jadi manusia, dan pribadi Roh Kudus itu. Pribadi Roh Kudus sudah jelas dia disebut sebagai roh. Nah, pribadi Allah Bapa, apakah ini juga berwujud roh? Kalau ini juga disebut berwujud dengan roh, tentu ada 2 pribadi yang berwujud roh, yaitu pribadi Roh Kudus dan pribadi Allah Bapa. Jadi Trinitas di sini ada 2 roh ditambah 1 firman yang jadi manusia. Nah, bagaimana tanggapan Bapak itu?
Silakan Pak. Oke, Rasul Stefanus bisa itu nanti saya dari itu jawab. Oke, baik, makasih Pak Kapten. Jadi ini Pak Asis kan mengulangi pertanyaan yang sama ya. Saya pikir pertanyaan yang mau dikembangkan. Aduh. Tidak, masalahnya Bapak menjawab tidak jelas. Saya bertanya, Allah Bapak itu roh atau bukan? Nah, kalau Allah Bapak itu Oke, roh, ya. Saya akan masuk pada itu aja, konteks itu ya, konteks itu saja. ya, Saya mengerti Pak. Gini. Allah Bapa itu roh. Anda pasti mengatakan Allah Bapa itu adalah roh. Firman jadi manusia yang bernama Yesus. Dan pribadi Roh Kudus. Di sini ada dua pribadi yang berwujud substansi roh, yaitu Allah Bapa dan Roh Kudus. Artinya di dalam Trinitas Anda yang Anda imani ada dua roh ditambah satu firman yang jadi manusia. Nah, itu silakan Bapak tanggapi. Oke. Baik. Jadi saya akan merespon yang ini saja terkait apakah di dalam Bapa itu ada roh atau tidak. Saya tidak merespon tentang perbedaan antara roh setan tentang Roh Kudus karena sudah terjawab tadi ya. Supaya jangan mengulangi pertanyaan yang sama.